Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Nuraina Misbawati. Jadi, di video kali ini kita akan membahas materi tentang gerak lurus. Jadi, apa sih itu gerak lurus? Nah, gerak lurus adalah gerak suatu objek yang lintasannya berupa garis lurus. Jenis gerak ini biasa disebut juga dengan suatu translasi beraturan. Pada rentang waktu yang sama terjadi perpindahan yang besarnya sama pula. Baik, sebelum membahas lebih detail, mari kita simak ilustrasi berikut ini. Nah, di jalan yang seperti ini, kita harus berhati-hati karena jalannya berliku-liku. Ketika jalan dibuat berliku, sebenarnya jarak dan waktu yang kita butuhkan bertambah. Begitu juga kecepatannya pun akan berubah. Pada kondisi ini, mobil mengalami percepatan yang artinya gerak benda adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Lain halnya ketika mobil melaju di jalan tol yang lurus dengan kecepatan konstan. Mobil tidak mengalami perubahan kecepatan. Pada kondisi ini, gerak yang dialami mobil adalah gerak lurus beraturan atau GLB. Tahukah teman-teman bahwa kedua mobil tersebut sama-sama melakukan gerak lurus? Gerak lurus terbagi dua, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Sebelum kita membahas lebih lanjut apa itu GLB dan GLBB, apakah teman-teman tahu apa itu gerak? Jadi, benda dikatakan bergerak jika benda tersebut mengalami perubahan kedudukan. Nah, besaran yang sering dipakai dalam gerak misalnya jarak, yaitu panjang seluruh lintasan yang ditempuh benda. Kemudian ada perpindahan yang merupakan perubahan kedudukan awal dan akhir suatu benda. Nah, selain jarak dan perpindahan, besaran yang sering digunakan dalam gerak lurus yaitu kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Sekarang kita bahas GLB. Sesuai namanya, GLB atau gerak lurus beraturan adalah gerak benda yang lintasannya lurus dengan kecepatannya tetap. Artinya, kecepatan benda dari awal hingga akhir pengamatan selalu tetap atau percepatannya 0. Besarnya kecepatan dituliskan dalam persamaan V sama dengan S per T, dengan V adalah kecepatan, S adalah perpindahan, dan T adalah waktu. Nah, pada GLB ada dua jenis grafik. Grafik antara kecepatan terhadap waktu dapat ditunjukkan oleh grafik berikut, dan grafik jarak terhadap waktu. Fenomena gerak lurus beraturan yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kereta api yang melintas di jalur rel dan mobil yang melaju di jalan tol dengan kecepatan konstan. Oke, selanjutnya kita akan membahas gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, GLBB adalah gerak lurus benda pada lintasan lurus dengan percepatan konstan, yang artinya gerak ini mengalami perubahan kecepatan secara teratur sehingga menimbulkan percepatan yang tetap. Nah, berikut ini persamaan gerak lurus berubah beraturan. Nah, persamaan yang pertama yaitu VT sama dengan V0 tambah AT. Kemudian persamaan kedua yaitu S sama dengan V0T ditambah per 2 AT kuadrat. Selanjutnya yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 AS. Nah, di mana VT sama dengan kecepatan akhir, V0 sama dengan kecepatan awal, A sama dengan percepatan, T sama dengan waktu, dan S sama dengan perpindahan. Nah, GLBB dapat digambarkan dengan 3 buah grafik. Yang pertama yaitu grafik percepatan terhadap waktu, kedua grafik kecepatan terhadap waktu, dan terakhir yaitu grafik jarak terhadap waktu. Adapun contoh peristiwa GLBB dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama yaitu pesawat yang sedang lepas landas dan berkendara di jalan menurun.
Arahnya GLBB kita kelompokkan menjadi dua, yaitu pada arah horizontal dan arah vertikal. Pada arah horizontal, benda dapat mengalami percepatan, ditandai dengan kecepatan yang bertambah. Kemudian, benda juga dapat mengalami perlambatan, yaitu ditandai dengan kecepatan yang berkurang. Sedangkan pada arah vertikal terdapat gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah. Nah, supaya lebih paham, kita bahas contoh soal berikut. Nah, dari soal kita ketahui kecepatan atau V sama dengan 36 km per jam. Kemudian perhatikan terlebih dahulu satuannya. Satuan kecepatan dalam sistem internasional adalah meter per sekon. Jadi kita ubah dulu satuan kecepatan dalam meter. 36 km per jam sama dengan 10 meter per sekon dan T sama dengan 10 second. Yang ditanya yaitu jarak atau S. Nah, kita ingat lagi persamaan kecepatan yaitu V sama dengan S per T. Sehingga S per T kita masukkan angkanya menjadi S sama dengan 10 kali 10 second sama dengan 100 meter. Maka jarak yang ditempuh Budi adalah 100 meter. Jadi jawabannya adalah